Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami Matematika Hebat. Di video kita kali ini kami akan mencoba membahas materi yaitu tentang latihan soal-soal ujian sekolah Matematika SD kelas 6 bagian pertama. Namun sebelum kita lanjut, jangan lupa like, subscribe, komen, dan share video kami. Semoga videonya bermanfaat dan mudah-mudahan bisa menjadi amal jariah untuk kami nantinya. Nah, sekarang langsung saja kita bahas soal-soalnya. Soal yang pertama, dalam kurung 3.405 ditambah 12.025, lalu dikurang dalam kurung 10.391 ditambah 109 sama dengan. Nah, jika ketemu soal seperti ini, maka langkah awal yang harus kita lakukan, selesaikan terlebih dahulu angka di dalam tanda kurung. Perhatikan tanda kurungnya di depan sini. 3.000, perhatikan 3.405 ditambah dengan 12.025. Kita jumlahkan secara bersusun. Perhatikan di sini caranya. 5 tambah 5 hasilnya 10, maka di sini kita tulis 0 dan angka satunya sebagai sisipan di depannya. 1 ditambah 0 ditambah 2, kita peroleh hasilnya 3. Lalu 4 ditambah 0 hasilnya 4. Lalu 3 tambah 2 hasilnya 5. Dan akhir 1 turun ke bawahnya. Selanjutnya kita cari lagi hasil di dalam kurung di sebelahnya lagi. 10.391 juga ditambah dengan 109. Kita jumlahkan secara bersusun. 1 tambah 9 hasilnya 10, maka kita tulis 0 dan angka satunya sebagai sisipan di depannya. 1 tambah 9 tambah 0 hasilnya 10, tulis 0, sisip 1 di depannya. 1 tambah 3 tambah 1 hasilnya 5. Lalu 0-nya turun dan terakhir satunya juga turun. Nah, terakhir baru kita kurangkan. Kita kurangkan hasil bagian sini, kita kurangkan dengan hasil di sebelahnya. Juga akan kita lakukan secara bersusun. Perhatikan langkah-langkahnya. 15.430. Kita kurangkan dengan 10.500. Dikurang. 0 kurang 0, 0. 3 kurang 0 hasilnya 3. Selanjutnya perhatikan 4 dikurang 5. Karena tidak bisa, maka kita pinjamlah angka di depannya sini. Di angka 5. Sehingga 4 ini sekarang berubah menjadi 14. Oke, 14 dikurang 5 hasilnya 9. Lanjut, 5 setelah dipinjamkan 1, maka 5 ini berkurang 1. Sehingga jadinya 4. 4 kurang 0 hasilnya 4. Dan 1 kurang 1 habis. Sehingga jawabannya yaitu 4.930. Dan pilihan jawaban yang sesuai dengan jawaban kita kali ini yaitu bagian A. Ini dia jawabannya. Oke, lanjut ke soal yang nomor 2. Seorang pedagang membeli 2 karung mangga. Ingat ya, 2 karung mangga. Setiap karung berisi 465 buah mangga. Kemudian mangga itu dimasukkan ke dalam kantong plastik. Setiap kantong berisi 15 buah mangga. Banyak kantong plastik yang diperlukan adalah. Oke, perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Di sini disebutkan ada 2 buah karung mangga. Oke, 2 karung mangga. Lalu setiap karung berisi 465 buah. Maka 2 kita kalikan dengan 400 maksud kami 65. Lalu mangga itu dimasukkan ke dalam kantong plastik. Setiap kantong berisi 15 buah mangga. Pertanyaannya, banyak kantong plastik yang diperlukan. Maka di sini tandanya dibagi. Oke, dibagi dengan 15 buah tadi. Nah, perhatikan cara penyelesaiannya. 2 kita kalikan dengan 465. Kita lakukan secara bersusun. Oke, perhatikan langkah-langkahnya. 2 kali 5 hasilnya 10. Kita tulis 0 dan 1 sebagai sisipan di depannya. Lanjut, 2 kali 6, 12 ditambah 1 hasilnya 13. Kita tulis 3 dan 1 sebagai sisipan di depannya.
Lanjut lagi. 2 kali 4, 8. 8 ditambah 1 hasilnya 9. Lalu hasil ini baru kita bagi dengan 15. Nah, perhatikan cara pembagiannya. 930 dibagi dengan 15 sama dengan. Karena angka di depan sini 2 angka, maka di dalam sini juga kita ambil 2 angka. 93 dibagi 15, hasil yang mendekati berapa? Tentunya yaitu 6. Sekarang timbul pertanyaan kenapa tidak 7 misalnya. Kalau 7 di sini kita kalikan dengan 15, maka hasilnya sudah melebihi dari angka 93. Seharusnya yang kita ambil, hasil kali dari angka sini dengan angka 15 di depan sini, itu harus mendekati di bawah. Oke? Boleh angka 93 atau yang di bawah angka 93. Maka angka yang tepat di sini yaitu 6. Lanjut. Angka 6 kita kalikan kembali ke angka 15 di depan sini. 6 kali 15 hasilnya 90. Lalu dikurangkan. 3 kurang 03. Lalu 9 kurang 9 habis. Lanjut. 3 bisa dibagi 15? Ternyata tidak bisa. Ya, karena angka sini lebih kecil daripada angka di atas sini. Itu artinya, maka kita turunkanlah angka di belakang sini. Angka 0 kita turunkan ke bawah. Sehingga jadinya sekarang 30. 30 dibagi 15 hasilnya 2. Lanjut. 2 yang di sini kita kalikan kembali ke angka depan sini 15. 2 kali 15 hasilnya 30. Lalu dikurangkan lagi. 30 kurang 30 hasilnya 0. Nah, jika hasil di bawah sini sudah 0 dan angka di belakang sini sudah tidak ada lagi yang bisa diturunkan, maka inilah dia hasil pembagiannya. Maka pilihan jawaban yang sesuai dengan jawaban kita kali ini yaitu 62 dan jawabannya yaitu B. Oke, lanjut ke soal yang nomor 3. 3 per 5 dikali 8, 1 per 2 adalah. Oke, perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Pertama, kita rubah pecahan campuran ini ke dalam bentuk pecahan biasa terlebih dahulu. Perhatikan, 3 per 5-nya tetap karena dia sudah dalam bentuk pecahan biasa. Baru dikali, perhatikan cara merubahnya. 8 dikali 2. Kita peroleh hasilnya 16. Lalu 16 kita tambahkan dengan angka di atasnya sini, 1. Maka hasilnya 17. Per di bawahnya 2. Penyebutnya tetap sama yaitu 2. Lanjut sama dengan. Perkalian pecahan biasa dengan pecahan biasa itu langsung saja atas kali atas, bawah kali bawah. 3 kali 17. Perhatikan kalau ragu kita tulis di sini. 17 dikali 3. 37 hasilnya 21. Tulis 1 sisip 2. 3 kali 1 3 ditambah 2 hasilnya 5. Maka hasilnya 51. Per di bawahnya 5 kali 2 hasilnya 10. Sama dengan. Karena angka di atas lebih besar daripada angka di bawah, maka angka ini harus kita sederhanakan. Yaitu dengan cara merubahnya menjadi bentuk pecahan campuran. Caranya, 51 dibagi 10 hasil yang mendekati berapa? Tentunya yaitu 5. Nah, kalau ragu perhatikan di sini. Perhatikan perkalian angka 10, oke, yang hasilnya itu mendekati angka 51 atau di bawahnya. Maka yang paling tepat yaitu 5 dikali 10. Ya kan? Lalu untuk penyebutnya masih tetap sama, yaitu 10. Lanjut, untuk angka di atasnya. Diperoleh dari 5 kalau dikalikan 10, hasilnya 50. Sedangkan angka di atas ini 51. Nah, 51 dikurang 50 berapa? Yaitu 1 dan 1 kita tulisnya di atas ini. Sehingga jawabannya yaitu 51 per 10. Sehingga pilihan jawaban yang sesuai dengan jawaban kita kali ini yaitu A. Nah, ini dia jawabannya. Lanjut lagi ke soal selanjutnya yaitu soal nomor 4. Suhu sepotong daging di daging beku ketika dikeluarkan dari lemari pendingin adalah negatif 9 derajat Celcius. Saat dimasak, suhunya naik 96 derajat Celcius. Ketika dihidangkan, suhunya turun 21 derajat Celcius. Suhu daging tersebut pada saat dihidangkan adalah. Oke. Nah,
Jika ketemu soal seperti ini, jika ada istilah naik, turun, perhatikan di sini. Naik artinya ditambah, kalau turun artinya dikurang. Oke, itu perlu diingat. Perhatikan yang pertama. Angka pertamanya yaitu negatif 9. Selanjutnya, suhunya naik. Ingat ya, kalau naik berarti ditambah. Ditambah berapa? Ditambah 96. Selanjutnya, ketika dihidangkan suhunya turun. Kalau turun dikurangkan dengan 21. Nah, perhatikan langkah selanjutnya. Negatif 9 ditambah 26. Itu kan sama artinya dengan 96 dikurang 9. Baru nanti hasilnya dikurangkan dengan 21. 96 dikurang 9, itu kita peroleh hasilnya 87. Nanti hasilnya dikurangkan dengan 21. Dan 87 dikurang 21. Kalau ragu kita selesaikan secara bersusun. Perhatikan langkahnya. 87 dikurang 21. Dikurangkan secara bersusun. 7 kurang 1 hasilnya 6. 8 kurang 2 hasilnya juga 6. Sehingga jawabannya yaitu 66. Nah, pilihan jawabannya sesuai di sini yaitu C, 66 derajat Celcius. Ini dia jawabannya. Oke, lanjut ke contoh soal terakhir untuk pertemuan kita kali ini. Soal yang nomor 5. FPB dari bilangan 560 dan 720 adalah. Oke, perhatikan langkah-langkah penyelesaiannya. Di sini ada cara termudah untuk mencari nilai FPB maupun nilai KPK. Untuk FPB, kita tulis 560 dan juga angka di sebelahnya 720. Ingat dengan bilangan prima, di mana bilangan prima anggotanya mulai dari angka 2, lalu 3, lalu 5, lalu 7, lalu 11, dan seterusnya. Nah, angka-angka inilah yang akan kita gunakan nantinya secara berurutan mulai dari angka 2 dan seterusnya. Perhatikan cara penggunaannya. Oke. Mulai dari angka 2. 2, apakah bisa membagi angka 560? Ternyata bisa. Apakah bisa membagi 720? Juga bisa. Maka di sini kita tulis 2. Oke. 560 dibagi 2 kita peroleh hasilnya 280. Lalu 720 dibagi 2 kita peroleh hasilnya 360. Nah, perhatikan. Setiap angka 2 sini yang bisa membagi kedua angka di sini kita beri tanda lingkaran. Ya, sekali lagi, jika angka sini dapat membagi kedua angka di sini, maka kita beri tanda lingkaran. Lanjut. Kita bagi lagi. Masih bermula dari angka 2 lagi. 280 apa bisa dibagi 2? Ternyata bisa. Berapa hasilnya? Yaitu 140. Lanjut. 360 apa bisa dibagi 2? Ternyata juga bisa. Di mana hasilnya yaitu 180. Ingat sekali lagi, jika angka 2 di sini dapat membagi kedua angka di depan sini, maka angka 2 kita beri tanda lingkaran. Lanjut lagi, dibagi. Masih dengan angka 2, apakah bisa atau tidak? 140 apakah bisa dibagi 2? Ternyata bisa. Oke. 140 kalau dibagi 2 hasilnya 70. Lanjut, 180 dibagi 2 hasilnya yaitu 90. Karena angka 2 di sini dapat membagi kedua angka di sini, maka angka 2 kita beri tanda lingkaran. Lanjut lagi. Masih dengan angka 2. 70 dapat membagi 70 dibagi 2 apa bisa? Ternyata bisa. Karena bisa kita tulis di sini 2. Oke. 70 bagi 2 hasilnya 35. Lanjut, 90 bagi 2 kita peroleh hasilnya 45. Karena dia dapat membagi kedua angka di sini, maka angka 2 kita beri tanda lingkaran. Lanjut lagi, kita bagi masih dengan angka 2. 35 apakah bisa dibagi 2? Ternyata tidak bisa, hasilnya berkoma. Ya kan? Lalu 45 apakah bisa dibagi 2? Ternyata juga tidak bisa, hasilnya juga berkoma. Karena tidak bisa, maka kita pindah ke angka selanjutnya, yaitu angka 3.
35 bisa dibagi 3? Ternyata tidak bisa. Lanjut, 45 dibagi 3 apakah bisa? Ternyata bisa. Maka sini kita tulis di 3. 35 tidak bisa dibagi 3, maka tetap 35. Lalu 45 dibagi 3, kita peroleh hasilnya 15. Lanjut, dibagi lagi. Ingat tadi, karena angka 3, dia tidak habis membagi kedua angka, cuma angka 45 saja, maka angka 3 ini tidak kita beri tanda lingkaran seperti angka di atas tadi. Dia cuma dapat membagi angka 45 saja, tidak dengan angka 35. Lanjut, masih dengan angka 3. 35 bisa membagi 3, ternyata tidak bisa. Namun, 15 apakah bisa membagi 3? Ternyata bisa. Maka tulis ini 3. Oke, 35 tidak bisa membagi 3, maka tetap 35. Lalu, 15. Perhatikan sini. 15 dibagi 5, hasilnya 5. Lanjut lagi, kita bagi. Perhatikan untuk angka 3 di sini. 3 sini, dia tidak habis membagi kedua angka di sini. Cuma angka 15 saja yang habis dibagi. Maka angka 3 di sini tidak kita beri tanda lingkaran. Lanjut lagi, masih dengan angka 3. 35 bisa dibagi 3, ternyata tidak bisa. 5 dibagi 3, ternyata juga tidak bisa. Karena tidak bisa, kita pindah ke angka selanjutnya, yaitu angka 5. 35, apakah bisa dibagi 5? Ternyata bisa. Karena bisa, kita tulis 5 di sini. Lanjut, 35 dibagi 5, hasilnya 7. Lalu 5 dibagi 5, hasilnya 1. Karena angka 5 di sini habis membagi kedua angka, maka angka 5 kita beri tanda lingkaran. Lanjut lagi, kita bagi. Masih dengan angka 5. 7 apakah bisa dibagi 5? Ternyata tidak bisa. Karena tidak bisa, kita pindah ke angka di sebelahnya lagi, angka 7. 7 bagi 7 hasilnya 1. 1 tidak bisa membagi 7, maka tetap 1. Nah, jika angka di bawah sini sudah 1, 1, maka untuk FPB-nya, perhatikan di sini, FPB, yaitu angka yang kita beri tanda lingkaran tadi. Perhatikan, 2. Ada berapa banyak 2 yang kita lingkari? 1, 2, 3, 4. Maka sini kita tulis 2 pangkat 4. Lalu dikalikan dengan angka 5. Dan ini dia jawabannya. Sehingga pilihan jawaban yang sesuai yaitu D. Nah, ini dia jawabannya. Nah, demikian tutorial singkat kami. Semoga videonya bermanfaat. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Kami tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.